Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ida Rosita dalam berbagi matematika. Pertemuan kali ini kita masih membahas modul 1 untuk kegiatan belajar 5. Materinya yaitu tentang bentuk akar. Namun sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Silahkan berdoa. Dimulai. Selesai. Oke, kita lanjutkan. Semangatnya tetap dijaga ya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah menyatakan hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan. Yang kedua, menentukan akar pangkat n dari suatu bilangan. Dan yang ketiga adalah menyederhanakan bentuk akar. Baik, yang pertama kita bahas adalah hubungan pangkat dengan akar kuadrat. Di sini ada contoh 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau kita akarkan akar 4 sama dengan akar 2 pangkat 2, maka hasilnya 2. Bagaimana kalau 5 pangkat 2? Baik, kita coba untuk 5 pangkat 2. Berapa 5 pangkat 2? 5 pangkat 2 adalah 25. 25 kita akarkan, ini jawabannya adalah 5 ya. Kalau 7 pangkat 2, 7 pangkat 2, 49. Kalau 49 ini kita akarkan, ini jawabannya adalah 7 ya. Nah, dari beberapa contoh ini kita bisa lihat A pangkat 2 jika diakarkan maka hasilnya adalah A. Dapatlah definisi 2.1. Di sini akar A pangkat 2 sama dengan A bilangan real positif. Selanjutnya adalah tentang akar pangkat n suatu bilangan. Kita lihat contohnya. Di sini ada 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Nah, kalau 8 kita mau akar pangkat 3 kan hasilnya seperti ini. Akar pangkat 3 dari 8 jawabannya adalah 2. Contoh lain, 3 kali 3 kali 3. 3 pangkat 3 itu 27. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Jadi angka-angka ini kita akar pangkat 3 kan ya. Sekarang kita coba ini 4 kali 4 kali 4. Berarti kalau kita hitung ini sama artinya dengan 4 pangkat 3. Berapa 4 pangkat 3? 64 ya. 64. Kita hitung akar pangkat 3 dari 64. Berarti jawabannya adalah 4. Nah, dari beberapa contoh ini juga terlihat bahwa jika ada A pangkat 3 hasilnya B. Kalau di akar pangkat 3 kan seperti ini. Akar pangkat 3 dari B yang ini jawabannya adalah A. Dapatlah definisi yang kedua. Jika ada A pangkat N sama dengan B, sama artinya dengan akar pangkat N dari B hasilnya adalah A. Yang berikutnya di sini adalah contoh untuk bilangan pangkat yang bilangan pokoknya adalah negatif. Negatif 2 pangkat 5. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 jawabannya adalah negatif 32. Kalau di akar pangkat 5 kan, akar pangkat 5 dari negatif 32 adalah negatif 2. Dari sini terlihat ya, bilangan akar negatif ini sebenarnya tidak bisa kita hitung kalau pangkatnya genap. Berhubung ini 5 adalah ganjil, maka dia diperoleh jawabannya adalah negatif 2. Maka ada kesimpulan bahwa jika A-nya negatif dan N-nya ganjil, hasilnya adalah akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N-nya sama dengan A. Jadi akan ada jawabannya jika pangkat N di sini, akar pangkat N-nya di sini adalah bilangan ganjil. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bilangan pangkat pecahan. Ada 2 di sini ya, ada 2 yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah A pangkat 1 per N. Jadi pecahannya di atas pembilangnya ini 1, di bawahnya adalah N. Maka ini hasilnya adalah akar pangkat N dari A. Jadi jawabnya dibacanya seperti ini. A pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari A. A-nya lebih dari 0 dan positif. Tapi kalau misalnya yang di atas ini bukan 1, berarti ini bentuknya A pangkat M per N. Ini dibacanya berarti sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. A-nya juga lebih dari sama dengan 0, M dan N-nya harus bilangan bulat positif. Kita masuk ke contohnya ya. Ini contoh yang pertama untuk definisi 2.4. 4 pangkat setengah. Nah, untuk 4 pangkat setengah, pecahannya kan di situ 1/2 ya.
Berarti ini tinggal kita ubah menjadi, di sini berarti kita buat saja. Nah, berarti di sini 4, satunya di sini, 2-nya di sini. Untuk bilangan pangkat 1 di sini berarti kan hasilnya dia 4 ya, bilangan 4, satunya tidak usah ditulis. Kemudian untuk bilangan 2 di luar akar ini juga tidak kita tulis karena yang paling kecil untuk bentuk akar adalah akar pangkat 2, sehingga jawabannya di sini adalah 2, akar 4 adalah 2. Kemudian ini 16 1/4, berarti kita bisa tulis seperti ini, 16 pangkat 1 di sini 4, sehingga kita peroleh akar 16. Karena di sini akar pangkat 4, supaya lebih mudah 16-nya kita buat menjadi menjadi pangkat 4 ya. Berapa pangkat 4? Jawabannya 16. Kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 ini adalah pengganti dari 16. Nah, di sini 4. Sehingga kita dapat di sini jawabannya 2 pangkat 4/4. Nah, seperti definisi 2.5 ini. M-nya 4, N-nya 4. Jadi 4 pangkat 4 bagi 4 kan 1. Jadi jawabannya di sini adalah 2 pangkat 1. Ternyata jawabannya sama-sama 2 nih. 4 pangkat setengah jawabannya 2. 16 pangkat 1/4 juga jawabannya 2. Yang ini hanya diminta merubah menjadi bentuk bilangan berpangkat pecahan. Berarti A-nya adalah 6, M-nya adalah 3, N-nya adalah 5. Jadi 6 pangkat 3/5. Nah, yang ini sama 81, berarti pangkat 1/4. Kalau misalnya kita rubah 81 itu, yang ini ya, 81 kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Pangkat 1/4. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 4 kali 1/4. Kenapa dikali? Karena bilangan pangkat dipangkatkan, pangkatnya jadi dikali. 4 dengan 4 habis ya. Jadi jawabannya 3 pangkat 1. Jawabannya di sini adalah 3. Tuh, akar pangkat 4 dari 81 jawabannya adalah 3. Kalau yang ini 27 pangkat 1/3. Ya, tinggal kita buat saja di sini, berarti akar pangkat 3. N-nya di luar adalah 3, 27-nya pangkat 1. 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 kan 27. Akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 berarti begini lagi, 3, ini M-nya 3 per N-nya 3. 3 bagi 3 kan 1 ya. Jadi jawabannya adalah 3 pangkat 1, hasilnya adalah 3. Nih, seperti itu jawabannya. Mudah ya. Berikutnya kita masuk ke bentuk akar. Untuk bentuk akar sendiri adalah bilangan yang jika tarik akar tidak menghasilkan bilangan real. Manakah yang merupakan bentuk akar? Kita lihat di tabel-tabel ini. Untuk menentukan mana yang bentuk akar atau bukan, kita harus hafal namanya bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu kan 1 kuadrat hasilnya 1, 2 kuadrat hasilnya 4, 3 kuadrat hasilnya 9, kemudian 4 kuadrat hasilnya 16, dan seterusnya ya. Akar 64 ini apakah ada hasilnya? Nah, kalau kita lihat itu diperoleh dari, nah ini ya, 8 kuadrat kan 64, berarti ini jawabannya 8. Berarti ini 8 bukan bentuk akar ya, karena dia berupa bilangan bulat. Kalau akar 7 iya, dia adalah bentuk akar. Kenapa? Karena tidak ada di sini hasil yang menunjukkan bahwa dia ditarik akar hasilnya bilangan real ya, tidak ada. Kemudian 49, kalau 49 ada nih, 49 berarti dia jawabannya adalah 7. 36, oh ini berarti bukan ya, ini bukan bentuk akar. Kemudian 36 juga ada, ini jawabannya 6, ini juga bukan bentuk akar. Nah, kalau 12 di sini tidak ada kan? Tidak ada, berarti ini iya, dia adalah bentuk akar karena tidak real hasilnya. Kemudian ini juga iya, karena 24 ini tidak ada di sini. Oke, paham ya sampai situ ya? Kita masuk ke menyederhanakan bentuk akar. Di sini ada perkalian. Jika ada akar A kali B, hasilnya sama dengan akar A dikali akar B. Dengan A dan B-nya adalah bilangan real positif. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada akar 12. Berapa sih akar 12 kalau disederhanakan? Maka caranya adalah kita harus lihat dulu bahwa tadi di atas kita sudah bahas ya. Ada bilangan kuadrat 1, 4, 9, 16, 25, 36, 9 dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan ini akan bermanfaat untuk menyederhanakan bentuk akar. Akar 12 ini kita ubah menjadi perkalian 4 kali 3. Kenapa 4? Karena akar 4 ini kalau kita buka hasilnya adalah 2. Jadi sisa
sisanya di sini akar 3. Maka bentuk sederhananya menjadi 2 akar 3 ya. Jadi bilangan akar 4 ini diperoleh karena ada bilangan hasilnya. Kemudian akar 50 kita coba. Akar 50 berarti berapa kali berapa? Ya, yang ada bilangan di sana adalah 25 kali 2. Jadi ini kita peroleh akar 25 kali akar 2. Akar 25 berapa? 5. Sisanya akar 2. Jadi 5 akar 2. Nah, untuk yang nomor 3 ini, yang nomor 3 tinggal kita gabung saja dalam satu akar. Berarti ini 2 kali 8. Kita lihat hasilnya adalah 16. Berapa? 4 ya. 16 adalah 4. Kalau yang ini kita kalikan dulu yang di depan ini bilangannya. Berarti 3 kali 2. Kemudian yang di dalam akarnya 5 kali 4. Hasilnya ini 6. 3 kali 2 kan 6. Kemudian yang di dalam sini adalah 20. 20 kita sederhanakan. Berarti balik lagi. Jadi 4 kali 5. Kenapa 4 kali 5? Karena akar 4 ini kita bisa definisikan. Sisanya akar 5. Jadi 6 kali 2 ya. Kali akar 5. Hasilnya adalah 12 akar 5. Baik, seperti itu hasilnya ya. Oke, yang berikutnya kita bahas tentang pembagian bentuk akar. Di sini ada akar A per B, hasilnya sama dengan akar A dibagi akar B. Dengan A dan B-nya adalah bilangan real positif. Beberapa contohnya, mari kita kerjakan sama-sama. Di sini kita lihat akar 2 per 16, maka kita urai saja seperti ini. Jadi akar 2 dibagi akar 16. Akar 2-nya tetap, akar 16-nya kita cari hasilnya adalah 4. Jadi akar 2 per 4. Kalau yang ini, kalau kita gabung dalam satu akar, berarti akar 18 per 3. Berapa 18 bagi 3? Jawabannya 6 ya, jadi akar 6. Kalau yang ini, akar 75 per 3. Jadi jawabannya adalah akar 25. Berapa akar 25? 5. Sedangkan yang ini ada angka 4, 4-nya simpan aja di depan. Berarti akarnya kita gabung di sini 20 per 5. 4-nya tetap, 20 per 5 berapa? 4 ya. Jadi ini hasilnya 4 kali akar 4 adalah 2. 4 kali 2 adalah 8. Dan yang ini yang terakhir, 15 bagi 3. Kita coret saja nih, 15 bagi 3 adalah 5. Jadi 5-nya kita simpan, akarnya kita gabung 8 per 2. Jadi 5 kali akar 4. Berapa 5 kali akar 4? 5 kali 2. Jawabannya 10. Paham ya? Nah, untuk pembelajaran hari ini selesai. Kita nanti akan lanjut di pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Untuk hari ini kita ucap syukur bersama-sama. Kita ucapkan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan di rumah, tetap ikuti pembelajaran dengan baik ya. Ibu akhiri sampai sini pertemuannya. Terima kasih, thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.